Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang struktur aktivitas senyawa adrenergik. Senyawa adrenergik adalah senyawa yang dapat menghasilkan efek serupa dengan respon akibat rangsangan pada sistem saraf adrenergik. Senyawa adrenergik disebut juga dengan nama adrenomimetik, perangsang adrenergik, dan simpatomin. Sistem adrenergik sering juga disebut dengan sistem saraf simpatik yang dapat ditemukan di perifer, saraf tepi, maupun di pusat etik atau perangsang simpatis. Sistem adrenergik juga mempunyai peran penting dalam mengatur banyak fungsi fisiologis, termasuk tekanan darah, kekuatan dan kecepatan jantung, pergerakan saluran cerna, pergerakan uterus dan otot bronkus. Selain itu juga dapat berperan dalam meningkatkan metabolisme karbohidrat dan transport lemak dari depo lemak ke hati. Pada sistem saraf pusat kedua, sistem ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jalur non-adrenergik yang merupakan jalur yang terletak dalam locus coeruleus, kelompok sel kecil yang berpigmen. Jalur ini berperan dalam menentukan tingkah laku, suasana hati, dan tidur. Yang kedua, jalur adrenergik merupakan jalur yang menggunakan epinefrina sebagai neurotransmitter. Pada jalur ini masih belum lama diselidiki, namun ada salah satu sistem ini juga bernama dignon dan tercampur dengan sel non-adrenergik. Selain itu juga beberapa syarat adrenergik ditemukan dalam serambi keempat dan sumsum tulang belakang. Biosintesis neurotransmitter katekolamina. Sistem adrenergik menghasilkan neurotransmitter yang termasuk golongan senyawa yang dikenal dengan katekolamina. Katekolamina ini adalah kelompok hormon yang berperan dalam respons stres dan mekanisme fight or flight. Katekolamina ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada epinefrin, non-epinefrin, dan dopamin. Katekolamina disintesis dari asam amino dan tirosin. Katekolamina juga berperan sebagai neurotransmitter, yaitu senyawa kimiawi dalam tubuh yang bertugas menyampaikan pesan antara satu sel saraf ke sel saraf target di otot, kelenjar, dan bagian lain dalam tubuh. Senyawa ini juga merupakan turunan katekol dengan suatu rantai samping beta aminoetil. Gambar ini menunjukkan tentang proses pembentukan suatu senyawa yang melibatkan enzim di dalamnya. Enzim yang terlibat dalam pembentukan suatu senyawa ini yaitu 1. Enzim tirosina hidroksilase, 2. Enzim asam amino aromatik dekarboksilase, 3. Dopamin beta hidroksilase, 4. Feniletanolamin, 5. Enzim pembentuk katekol. Selanjutnya, reseptor adrenergik. Ada dua kelompok besar reseptor, yaitu reseptor alfa dan reseptor beta. Sedangkan berdasarkan kepekaan reseptor tersebut terhadap obat, selanjutnya dibagi lagi menjadi reseptor alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2. Nah, untuk mekanisme kerjanya yaitu konsep reseptor alfa dan beta pada sel efektor yang distimulasi oleh agonis adrenergik dan hanya dihambat oleh antagonisnya. Pada umumnya, efek yang ditimbulkan melalui reseptor alfa pada otot polos adalah perangsangan, seperti pada otot polos pembuluh darah kulit dan mukosa. Sebaliknya, efek melalui reseptor beta pada otot polos adalah penghambat, seperti pada otot polos usus, bronkus, dan pembuluh darah otot rangka.
Salah satu kecualinya adalah otot polos usus yang mempunyai kedua reseptor alfa dan beta, dan aktivasi keduanya menimbulkan efek penghambatan. Untuk selanjutnya, obat adrenergik. Obat ini disebut obat adrenergik karena efek yang ditimbulkannya mirip efek neurotransmitter norepinefrin dan epinefrin, atau dikenal juga sebagai obat noradrenergik dan adrenergik, atau simpatik atau simpatomimetitik. Kerja obat adrenergik dibagi dalam 7 jenis, yaitu 1. Perangsangan organ perifer, yaitu otot polos pembuluh darah dan kulit dan mukosa dan terhadap kelenjar liur dan keringat. 2. Penghambatan organ perifer. Ada otot polos, usus, bronkus, dan pembuluh darah otot rangka. 3. Perangsangan jantung dengan akibat peningkatan denyut jantung dan kekuatan kontraksi. 4. Perangsangan SSP, misalnya perangsangan pernapasan, peningkatan kewaspadaan, aktivitas psikomotorik, dan pengurangan nafsu makan. 5. Efek metabolik, misalnya peningkatan glikogenolisis di hati dan otot, lipolisis, dan penglepasan asam lemak bebas dari jaringan lemak. 6. Efek endokrin, misalnya mempengaruhi sekresi insulin, renin, dan hormon hipofisis. 7. Efek parasimpatik dengan akibat hambatan atau peningkatan penglepasan neurotransmitter NE atau ACE. Atau secara fisiologis, efek hambatan lebih penting. Yang selanjutnya yaitu penggolongan obat adrenergik. Obat adrenergik efek parasinaps. Obat adrenergik prasinaps dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, obat yang bekerja pada sintesis katekolamina. Yang kedua, obat yang bekerja pada metabolisme katekolamina. Yang ketiga, obat yang bekerja pada penyimpanan katekolamina. Yang keempat, obat yang bekerja pada pemungutan ulang katekolamina. Dan yang kelima, yaitu obat yang bekerja pada reseptor prasinaps. Adapun yang pertama, yaitu obat yang bekerja pada sintesis katelomina. Kelompok obat ini meliputi beberapa zat penghambat enzim, namun beberapa di antaranya memiliki titik sasaran yang bukan enzim, yaitu alfa-metil-dopa. Obat ini merupakan suatu penghambat pesaing dopa dekarboksilase dan diyakini menurunkan tekanan darah dengan jalan menurunkan Ne yang ada melalui penghambatan sintesisnya. Selain alfa-metil-dopa, obat lain yang menghambat dopa dekarboksilase adalah karbidopa dan benserazida. Yang kedua, obat yang bekerja pada metabolisme katekolamina. Kelompok obat ini terdiri dari senyawa yang merintangi enzim monoamina oksidase atau MAO. Kelompok obat ini merupakan zat yang menghambat MAO yang berguna sebagai obat timoleptik atau antidepresan. Semua MAO ini bekerja dengan meningkatkan konsentrasi neurotransmitter Ne dan 5-HT yang ada, yang karena tidak dimetabolisis maka menumpuk di dalam celah sinaps dan meningkatkan efek pasca sinaps. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan tentang obat yang bekerja pada penyimpanan katekolamina. Untuk cara kerjanya terbagi menjadi 2. Untuk yang pertama, dengan cara alkaloid reserpina yang bermakna zat berkhasiat yang terkandung pada tanah. Untuk contoh obat alkaloid reserpin adalah resepin. Untuk efek yang lebih manjur lagi yaitu amfetamin. Yang nomor 2 sendiri, senyawa turunan alami atau sementatik yang bermakna turunannya itu diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan polimer baru. Oke, kita lanjut lagi yuk. Untuk yang mengenai contoh dari senyawa simentatik yang mengganggu membrani butiran senap dan mengosongkan Ne dan dopamine di ujung saraf, yaitu memiliki contoh
senyawa guanidin, guanetidina, dan senyawa amonium kuartener seperti bertilium. Untuk yang bagian 4, yaitu obat yang bekerja pada pemungutan ulang katelamina. Sama seperti tadi, yaitu terbagi menjadi 2 golongan. Untuk golongan yang pertama yaitu neurotransmitter palsu, dan untuk yang kedua pendaur ulang katekolamina. Oke, kita lanjutkan lagi mengenai contoh obat golongan. Contoh obat golongan sendiri dari neurotransmitter palsu yaitu ada tiramin. Untuk cara mekanisme kerjanya dengan cara dipungut melalui membran prasinap dengan cara melalui pemungutan yang tidak selektif. Lalu untuk tiraminnya sendiri memasuki tempat penyimpanan sampai tahap tertentu. Sekalipun mekanisme pemungutannya ke dalam butiran lebih khas daripada pompa prasinap dan menggantikan Ne, di mana waktu dilepaskan menyebabkan efek pasca sinap. Oke, kita lanjutkan lagi kepada contoh golongan obat pendaur ulang katekolamina adalah penghambat pemungutan ulang yang sejati dengan menghambat pompa amina pada mekanisme pemungutan ulang neuron adrenergik, dopaminergik, dan serotonergik pusat. Timoletika adalah obat yang memiliki kerja sebagai antidepresan trisiklik dengan memiliki senyawa amina sekunder yang merupakan penghambat kuat pemungutan ulang Ne, misalnya desipramina dan iminaprima, serta amitriptilina sebagai senyawa amina tersier, dan doxipan sebagai penghambat pemungutan ulang pada serotonin. Oke, cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya berikan ke teman saya. Next. Obat yang bekerja pada reseptor prasinase alfa 2. Reseptor prasinase dibagi dalam 2 macam, yaitu agonis adrenergi alfa dan antagonis adrenergi alfa. Beberapa obat agonis adrenergi alfa yaitu clanidina, nafazolna, phenylphina, mitoxamina, dan guanaben. Beberapa antagonis adrenergi alfa antara lain hohimbina, prazosin, fenoxabenzamina, dan ventolamina. Obat adrenergi efek pascasinase 1. Organis adrenergi alfa 1. Senyawa golongan ini meliputi yang bekerja baik pada reseptor alfa maupun beta dan epinefrina, di mana lebih aktif terhadap reseptor beta. Phenylphina dan metoxamina menunjukkan alfa 1 yang hampir murni. Keduanya bersifat vasokonstriktor yang digunakan untuk hipotensi dan hidung tersumbat.
Semua obat ini juga menghambat pelepasan insulin. 2. Antagonis adrenergi alfa 1. Obat ini bekerja dengan baik pada shock atau sangatan dingin melalui peningkatan sirkulasi perifer. Beberapa di antaranya seperti fenoksibenzamina secara kimia, zat perintang adrenergi merupakan golongan yang beragam, yang sedikit mirip dengan agonis adrenergi karena golongan zat ini menggunakan sisi pengingatan penunjang pada reseptor. 3. Agonis adrenergik beta. Isoproterenol merupakan suatu agonis beta mumi yang merupakan senyawa yang pertama memperagakan adanya isoreseptor adrenergik. Senyawa ini bekerja pada reseptor beta 1 dan beta 2 karena menghasilkan sejumlah efek samping selain penggunaan utamanya sebagai bronkodilator. Agonis khas beta lain adalah metoksifenamina. 4. Antagonis adrenergik beta. Antagonis beta merupakan obat adrenergik yang paling penting karena digunakan secara luas dalam pengobatan hipertensi. Karena zat adrenergik banyak digunakan sebagai obat hipotensif, maka etiologi serta pengobatan hipertensi dengan penggabungan obat mendapat perhatian yang besar. Perintang beta terutama propanolol dan perintang campuran alfa-beta-labetalol merupakan zat antihipertensif. Sementara itu, aktivitas pada beta 1 kebanyakan senyawa golongan ini membuat senyawa tersebut berguna dalam pengobatan beberapa bentuk angina pectoris dan aritmia jantung. Beberapa antagonis adrenergik antara lain. Baik, untuk bagian yang terakhir yaitu penggunaan obat-obat adrenergik, antara lain yang pertama yaitu mengatasi shock, yaitu dengan memperkuat kerja jantung yang dilakukan oleh reseptor beta 1 yang terdapat di jantung dan fungsinya untuk menaikkan kontraksi jantung dan melawan hipotensi yang dilakukan oleh reseptor alfa. Contohnya yaitu adrenalin dan non-adrenalin. Kemudian yang kedua adalah asma, yaitu dengan mencapai bronkodilatasi yang dilakukan oleh reseptor beta 2 yang terdapat di otot polos bronkus sehingga berperan penting dalam proses bronkodilator dalam menangani asma. Contohnya yaitu salbutamol dan turunannya adrenalin dan efedrin. Kemudian yang ketiga yaitu hipertensi, yaitu dengan menurunkan daya tahan perifer dari dinding pembuluh melalui penghambat pelepasan non-adrenalin yang dilakukan oleh reseptor alfa 2. Contohnya medeldopa dan clonidin. Kemudian yang keempat yaitu vasodilator perifer, yaitu dengan menciutkan pembuluh darah di pangkal betis dan paha atau eradicatio intermittens. Kemudian yang kelima ada pilek atau rinitis dengan menciutkan selaput lendir yang bengkak, dilakukan oleh reseptor alfa. Contohnya yaitu imidazolin, efedrin, dan adrenalin. Kemudian yang selanjutnya atau yang keenam yaitu midriaticum, yaitu dengan memperlebar pupil mata, dilakukan oleh reseptor alfa. Contohnya phenylefrin dan nabazolin. Yang ketujuh ada anoreksans, yaitu dengan mengurangi nafsu makan pada obesitas, dilakukan oleh reseptor beta 2. Contohnya fenfluramin dan masindol. Kemudian yang terakhir yaitu penghambat his dan nyeri haid atau dysmonera, yaitu dengan relaksasi pada otot rahim, dilakukan oleh reseptor beta 2. Contohnya adalah esosuprin dan retordin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.